Senyum bahagia terpancar dari wajah ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bangka Selatan. Setelah puluhan tahun mengabdi, mereka akhirnya resmi dilantik sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah perjanjian kerja paruh waktu. Pelantikan berlangsung di alun-alun Kota Tobuali, Rabu sore, dan dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid. Sebanyak 1.213 tenaga honorer mengucapkan sumpah janji jabatan dengan penuh khidmat. Menurut Riza Herdavid, pelantikan ini menjadi yang pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan kesejahteraan para pegawai yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi. Meski begitu, tidak semua yang terdata bisa dilantik. Dari total 1.222 orang, 9 diantaranya batal. 8 orang mengundurkan diri, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia. Semua tenaga honorer yang dilantik telah masuk dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara. Mereka adalah pegawai dengan masa kerja lebih dari 2 tahun, pernah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024 namun tidak lulus, serta telah menjalani tahapan seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja. Kontrak kerja yang diberikan berlaku selama 1 tahun hingga 30 September 2026. Selama masa kerja, kinerja para pegawai akan dievaluasi setiap bulan. Jam kerja yang diterapkan tetap sama, 8 jam sehari, seperti ketika masih berstatus tenaga honorer. Ini kita melakukan teman-teman yang tidak lulus P3K yang full time. Kebijakan pusat, lagi-lagi harus kami taati. Ketika yang tidak lulus full time kita yang ada kebijakan paruh waktu. Hari ini Bangka Selatan di Bangka Belitung izin sekali lagi mendahului teman-teman yang lain karena TMT-nya per 1 Oktober. Dan saya dapat info tadi pagi dari dinas terkaitnya. Saya bilang kalau emang TMT-nya 1 Oktober, kalau pagi ini rekan-rekan sudah dikabari yang dari jauh-jauh, saya minta sorenya segera dikukuhkan agar TMT-nya betul tepat pada 1 Oktober. Dan alhamdulillah rekan-rekan dari Badan Kepegawaian saya berhasil dan mereka lengkap, 9 orang yang absen. Tapi dengan alasan yang bisa diterima oleh BKD. Yang ini sampai 31 September 2026. Dari 1 Oktober 2025. Setahun Bapak Ibu. Nah, untuk gaji mereka ini seperti apa? Untuk gajinya masih sama, cuman sekarang mereka dapat NIP, dapat nomor sekarang. Kalau dulu kan nggak ada nomornya ini. Nah, artinya ini pengukuhan mereka dapat NIP untuk hari ini. Saya harap tolong betul-betul utamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segalanya. Jadilah pelayan yang baik. Karena kita hari ini tergajikan dari masyarakat, makanya kita harus melayani masyarakat dengan baik. Harapan saya kawan-kawan 1.213 ini bisa bekerja lebih baik, karena nih ada tahap evaluasi juga. Salah satu yang turut dilantik adalah Arwin, warga Tobuali, kelahiran 1984. Ia sudah mengabdi selama 20 tahun sebagai tenaga honorer. Perjalanan panjangnya penuh lika-liku, mulai dari ditempatkan di Dinas Pertambangan hingga akhirnya berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Arwin mengaku sempat putus asa karena beberapa kali gagal dalam seleksi calon pegawai negeri sipil akibat keterbatasan formasi. Namun pengabdiannya akhirnya membuahkan hasil lewat pengangkatan sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja paruh waktu. Ia berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi baru agar pegawai pemerintah perjanjian kerja dengan masa kerja lama bisa diangkat menjadi pegawai penuh waktu maupun pegawai negeri sipil. Kini, ribuan honorer di Bangka Selatan bisa bernafas lega. Setelah bertahun-tahun menunggu, status mereka akhirnya diakui negara sekaligus menjadi awal baru untuk terus mengabdi bagi masyarakat. Saya mengabdi di Kabupaten Bangka Selatan udah mulai tahun 2006 ya, 2006 ini sampai tahun 2025, mungkin udah sampai 20 tahun ya mungkin ya, selama ini. Jadi mulai dari Dinas Pertambangan, Dinas Pertambangan tutup, kemudian 2017 kita pindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan sampai sekarang ini ya. Campur aduk lah ibaratnya. Ada senang juga, ada sedih juga ya. Karena kita mengabdi sudah cukup lama, tapi ya pada akhirnya paruh waktu ini lumayan. Tapi bersyukurlah kita juga ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan lah untuk mengabdi di Kabupaten Bangka Selatan ini ya. Sebelumnya kita udah pernah ikut juga tes CPNS ya. Tapi ya namanya juga rezeki ya, kita belum dikasih kesempatan. Kemudian timbulnya
moratorium dari pusat ya untuk tidak penerimaan PNS, jadi kita ya lama jadi tidak ada promosinya ya. Dan sampai saat ini ya karena tidak ada lagi untuk promosi dan saingannya banyak umur, karena udah umur juga kita, jadi tidak ada kesempatan lagi untuk mengikuti tes PNS. Ya, ini salah satu harapan kita ya untuk pusat itu supaya adanya regulasi ya untuk melihat kepada tenaga kerja atau pendidikan berwaktu yang telah memiliki waktu kerjanya cukup lama ya, agar bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi full time ya, pendidikan full time, dan atau kan sampai ke jadi PNS gitu.